Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan, lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya pun sangat bagus, terlebih setelah ibunya yang bernama Rahil meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Pada suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud padanya. Keesokan harinya, ia menceritakan hal itu pada ayahnya. 11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu, kelak kau akan jadi orang besar. Maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudaramu tahu, mereka akan mencelakakanmu. Namun, tanpa sepengetahuan Yusuf dan ayahnya, ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak saat itu, mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakakannya. Pada suatu hari, mereka meminta izin pada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula, Nabi Yakub tidak mengizinkan, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya untuk menjaga Yusuf dari segala bahaya, maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Yusuf boleh ikut berburu. Hanya Bunyamin yang menemani Nabi Yakub di rumah. Di tengah hutan, setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Yusuf. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati. Salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada kafilah yang akan mengambilnya, dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian, Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Usul itu pun disetujui. Demikianlah Yusuf yang masih kecil tak berdaya ketika saudara-saudaranya yang lebih besar memasukkannya ke dalam sumur. Sebelumnya, baju Yusuf telah dilepas. Mereka kemudian membunuh hewan, darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang, mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala, sehingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Demikian sangat kesedihannya, sehingga selalu menangis dan matanya menjadi buta. Tidak berapa lama Yusuf di dalam sumur, ada segerombolan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf, maka Yusuf dibawa sebagai tawanan. Mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf benar-benar dijual sebagai budak. Pembelinya, seorang menteri kerajaan bernama Kitfir. Menteri tersebut menyerahkan Yusuf pada istrinya, yaitu Zulaiha. Kitfir dan Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini, Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Semakin lama, makin tampaklah bahwa Yusuf seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Zulaiha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Yusuf telah menarik perhatian Zulaiha. Bukan sebagai ibu dan anak, Zulaiha tertarik pada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya pergi, Zulaiha mengenakan pakaiannya yang terbaik. Bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Yusuf berdebar kencang saat melihat penampilan Zulaiha yang lain dari biasanya. Berkata Zulaiha pada Yusuf, "Kemarilah Yusuf, seluruh jiwa dan ragaku kuserahkan padamu." Yusuf hampir tergoda.
namun ia segera ingat kepada Tuhan. Yusuf pun berkata, "Aku berlindung pada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimanakah aku akan melakukan perbuatan ini, sedang suamimu adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik padaku. Adalah tidak patut jika suatu kebaikan dibalas dengan penghinaan." Akan tetapi, hati dan pikiran Zulaikha telah dikuasai oleh nafsu dan tergoda bujukan iblis. Ia tak menghiraukan peringatan Yusuf. "Yusuf," desah Zulaikha sambil menghambur dan memeluk Yusuf erat-erat. "Tidak seorang pun melihat kita, tidak ada yang mengetahui perbuatan kita." "Allah mengetahuinya," jawab Yusuf sambil berontak melepaskan diri. Buru-buru ia melarikan diri dari dalam kamar. Zulaikha mengejar dan berhasil memegang baju belakang Yusuf. Ia berharap Yusuf akan berhenti dan mau melayaninya. Tapi Yusuf terus berlari sehingga bajunya robek di bagian belakang. Di saat demikian, tiba-tiba Kitfir datang. Zulaikha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum." "Tidak," jawab Yusuf. "Dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan itu." Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian, datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkata tetangga itu, "Kita lihat saja, jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia hendak memaksa Zulaikha berbuat mesum. Jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda Zulaikha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kitfir memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Betapa malu pembesar kerajaan Mesir itu. Ternyata istri sendiri yang telah berbuat salah. Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, "Rahasiakanlah peristiwa ini, simpan baik-baik, jangan ada orang yang tahu. Dan kamu, Zulaikha, mohonlah ampun pada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertaubatlah padanya dengan taubat yang sebenarnya." Walau sudah diusahakan agar tidak bocor, tapi peristiwa Zulaikha dan anak angkatnya itu akhirnya terdengar juga oleh tetangga kanan dan kirinya. Para wanita, baik tua maupun muda, sama-sama menggunjingnya. Zulaikha merasa malu. Dalam hati ia berkata, mereka belum pernah melihat Yusuf karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Andai kata mereka sudah melihatnya, pasti lebih tergila-gila daripada aku. Pada suatu hari, Zulaikha mengundang para wanita yang telah menggunjingnya. Setiap wanita yang datang diberi buah-buahan dan sebilah pisau yang tajam untuk mengupas buah-buahan yang dihidangkan itu. Di saat para wanita itu asyik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Zulaikha memerintahkan pelayan untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Semua orang terbelalak kagum ketika melihat penampilan Yusuf yang ganteng dan tampan itu. Semua tercengang dan sejenak lupa diri. Inilah pemuda yang kalian gunjingkan. Ternyata kalian juga mengagumi kegantengannya. Sehingga tanpa sadar, kalian melukai tangan kalian sendiri. Yusuf segera masuk ke dalam. Pada saat itulah, para wanita tadi baru tersadar bahwa yang mereka kupas bukanlah buah yang dipegangnya, tapi tangannya mereka sendiri. Darah bercucuran, suasana jadi panik. Dengan tersipu malu, mereka segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun, isu tentang Zulaikha dan Yusuf masih terus merebak ke seluruh penjuru. Para wanita masih menggunjingnya. Untuk menutupi rasa malunya, maka Kitfir akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dilakukan secara terpaksa.
Walaupun Yusuf benar dan Zulaikha yang salah, namun Yusuf tetap masuk penjara. Memang tak ada jalan lain bagi Kitfir. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak, Zulaikha akan terus tergoda. Dan siapa tahu lama-lama Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Berangkat dari pemikiran inilah Kitfir menjebloskan Yusuf ke dalam jeruji besi. Di dalam penjara ada 2 orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo, kepala bagian minuman. Yang kedua bernama Malhab, kepala bagian makanan. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan menaruh racun dalam makanan dan minuman. Di dalam penjara, Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat, beribadah hanya pada Allah. Pada suatu hari, Nabo menceritakan mimpinya pada Yusuf. Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan khamar. Nabo meminta Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dengan tenang dan yakin, Yusuf menerangkan arti mimpi Nabo. Bergembiralah kau Nabo, sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman, karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti. Malhab menceritakan mimpinya dan minta Yusuf mengartikannya. Aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah seekor burung datang memakan kue itu. Sayang sekali, kata Yusuf, kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukum kau sampai mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung buas mulai dari kepalamu. Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja di istana lagi. Sedangkan Malhab dihukum mati karena terbukti kesalahannya hendak meracuni raja. Sebelum keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan pada Nabo agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Justru Zulaikha yang bersalah. Namun setan membuat Nabo jadi lupa sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Pada suatu hari, Raja Mesir memanggil semua penasihat dan tukang ramalnya. Tadi malam, sang raja bermimpi melihat 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Para penasihat, dukun, tukang ramal diperintah untuk mengartikan mimpi sang raja. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Raja sangat kecewa. Untunglah Nabo ingat akan kepandaian Yusuf sewaktu berada di penjara. Ia mengatakan hal itu kepada raja, bahwa ada seorang pemuda yang pandai mengartikan mimpi dengan tepat. Raja kemudian mengutus Nabo untuk menemui Yusuf di penjara dan minta kepada Yusuf agar mau mengartikan mimpi tersebut. Yusuf bukan hanya bersedia mengartikan mimpi tersebut, ia malah menerangkan jalan keluar dari arti mimpi sang raja itu. Yusuf berkata, Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan mengalami paceklik selama 7 tahun. Oleh karena itu, hasil panen selama 7 tahun di masa subur harus disimpan baik-baik, jangan dihambur-hamburkan untuk persediaan 7 tahun masa paceklik. Nabo kembali menghadap raja. Setelah disampaikan arti mimpi itu, sang raja merasa senang. Di saat itulah Nabo menyampaikan pesan Yusuf agar sang raja mau mengadili Yusuf dengan seadil-adilnya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Perkara Yusuf pun diselidiki dan setelah terbukti ia tidak bersalah, maka sang raja membebaskannya dari penjara. Setelah sang raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik. Terlebih setelah diketahuinya bahwa Yusuf itu orang yang cerdas,
sehingga mampu memberikan jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai menteri ekonomi. Yusuflah yang mengepalai pembendaharaan negara. Ia menjadi kepala gudang agar dapat menanggulangi keserakahan para pejabat korup dan penindasan mereka terhadap rakyat kecil, terutama jika nanti tiba musim paceklik. Apa yang diucapkan Yusuf menjadi kenyataan. Sesudah berlangsung masa subur selama 7 tahun, maka datanglah masa paceklik. Masa paceklik itu juga melanda daerah Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudaranya Yusuf. Negeri Palestina yang tidak tahu menahu bakal datangnya kemarau panjang itu tentu kelabakan. Rakyatnya banyak yang menderita kelaparan. Mendengar di negeri Mesir banyak tersedia bahan makanan dan boleh ditukar dengan emas, anak-anak Nabi Yakub bermaksud pergi ke Mesir. Pada waktu itu, Bunyamin tidak ikut serta. Sewaktu mereka tiba di Mesir dan menukar emasnya dengan gandum, mereka sama sekali tak mengira bahwa kepala gudang perbendaharaan negeri Mesir adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Yusuf mengetahui mereka, namun pura-pura tidak mengenalnya. Yusuf memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat, dijamu dengan makanan yang lezat-lezat. Mereka juga diberi bekal perjalanan pulang. Ketika mereka bersiap-siap hendak pulang ke Palestina, Yusuf berkata pada mereka, "Bawalah saudaramu yang seayah," maksudnya adalah Bunyamin. "Jika tidak kamu bawa, lain kali kalian tidak kuperbolehkan lagi masuk ke negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan di sini." Mereka kaget mendengar ucapan sang menteri. Tak disangka, sang menteri mengetahui bahwa mereka masih mempunyai saudara lagi, yaitu Bunyamin. Ketika mereka tiba di rumah dan membuka karung gandum, ternyata emas-emas yang mereka tukarkan berada di dalam karung bersama gandum. Mereka heran dan segera melaporkan kepada Nabi Yakub. "Sungguh aneh," gumam Nabi Yakub. Ketika mereka mengatakan keinginan menteri ekonomi agar mereka mau membawa Bunyamin ke Mesir, Nabi Yakub langsung menolak. Ia khawatir Bunyamin akan mengalami nasib serupa Yusuf dahulu. "Jika kami tidak boleh membawa Bunyamin, maka kami tidak boleh memasuki negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan lagi," kata mereka. Nabi Yakub tetap tidak memperbolehkan Bunyamin dibawa pergi. Trauma atas kehilangan Yusuf masih menghantui dirinya. Namun, ketika persediaan bahan makanan semakin menipis, maka mereka harus pergi ke Mesir lagi. "Bersumpahlah atas nama Tuhan," kata Nabi Yakub, "bahwa kalian harus melindungi Bunyamin dengan segenap jiwa raga kalian. Jika terjadi sesuatu, kalian harus membelanya sampai titik darah terakhir." Mereka serentak menyatakan kesediaannya untuk melindungi Bunyamin dan bersumpah demi Allah akan membela dan membawa Bunyamin kembali. Demikianlah, untuk kali yang kedua mereka pergi ke Mesir. Yusuf sebenarnya tak kuat menahan diri begitu melihat saudara-saudaranya datang membawa Bunyamin. Ia ingin segera memeluk Bunyamin erat-erat karena sudah lama tidak bertemu dengan adik kandungnya itu. Namun untuk sementara ia tidak ingin saudara-saudaranya yang lain tahu bahwa ia adalah Yusuf yang pernah mereka masukkan ke dalam sumur. Ia mencari cara agar Bunyamin dapat tinggal di istana, tidak ikut pulang ke Palestina. Yusuf kemudian meletakkan piala raja yang terbuat dari emas di karung Bunyamin. Untuk sementara, Yusuf membiarkan saudara-saudaranya berjalan keluar kota. Namun, tak lama kemudian ia memerintahkan prajurit untuk menyusul rombongan saudara-saudaranya itu. Mereka terkejut ketika rombongan prajurit menyusul dan memerintahkannya untuk berhenti. "Raja kami kehilangan piala yang terbuat dari emas. Apakah kalian mengetahuinya? Siapa yang menemukan piala itu akan diberi hadiah gandum 1 tunggangan onta."
"Kami datang ke Mesir bukan untuk membuat kerusuhan," kata saudara-saudaranya Yusuf. "Dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang mencuri." Para prajurit berkata, "Apakah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian itu?" "Hukumannya adalah menjadi budak. Itulah tebusan dari perbuatannya," jawab saudara-saudara Yusuf. Prajurit itu kemudian menggeledah tiap karung dari saudara-saudara Yusuf. Tiba-tiba mereka menemukan di dalam karung Bunyamin. Tanpa kompromi lagi, Bunyamin dibawa menghadap Menteri Perekonomian, yaitu Yusuf. Saudara-saudara Bunyamin yang lain diperbolehkan pulang. Tetapi Yahuza tak ikut pulang. Ia merasa malu kepada ayahnya karena telah berjanji melindungi Bunyamin dari segala mara bahaya. Nyatanya Bunyamin sekarang tak bisa ia bawa pulang. Yahuza bersumpah tidak akan pulang sebelum membawa Bunyamin, atau ayahnya sendiri yang memanggilnya pulang. Sementara itu, Bunyamin gemetar saat dihadapkan pada Menteri Ekonomi Mesir. Baru kali ini ia berhadapan dengan pejabat tinggi di istana kerajaan. Wajahnya memucat, tapi hal itu tak berlangsung lama, karena Yusuf segera memeluknya dan mengatakan siapa sebenarnya sang Menteri Ekonomi itu. Pertemuan kakak beradik itu benar-benar mengharukan. Bunyamin menangis terisak-isak. Ia segera menceritakan nasib ayahnya di Palestina. Betapa menderitanya sang ayah sejak ditinggal Yusuf. Setiap hari ayahnya menangis sampai matanya menjadi putih dan tak dapat melihat lagi. Begitu mengetahui 9 orang anaknya pulang tanpa membawa Bunyamin, Nabi Yakub terpukul jiwanya. Ia benar-benar sedih. Sudah kehilangan Yusuf, kini kehilangan Bunyamin, dan dijadikan budak oleh penguasa negeri Mesir. Dari hari ke hari, tampak kesedihan Nabi Yakub. Kini, ia lebih suka menyendiri di mihrabnya atau tempat ibadahnya. Hanya Tuhan tempatnya mengadu dan berkeluh kesah. Pada suatu hari, ia mendapat ilham bahwa Yusuf masih hidup, dan tak lama lagi ia akan berjumpa dengan anak yang sangat dicintainya itu. Nabi Yakub kemudian memerintahkan anak-anaknya mengembara ke Mesir. Carilah kabar tentang Yusuf di Mesir dan berusahalah membebaskan Bunyamin agar dapat pulang. Karena tak sampai hati melihat penderitaan ayahnya, anak-anak Nabi Yakub itu pergi ke negeri Mesir. Mereka langsung menghadap Menteri Ekonomi. Di samping hendak meminta bantuan bahan makanan, mereka juga meminta agar penguasa Mesir mau membebaskan Bunyamin. "Ayah kami sangat bersedih sejak kehilangan Yusuf. Terlebih saat Bunyamin tak dapat kembali pulang. Kami benar-benar mengharap belas kasih Paduka agar mau membebaskan Bunyamin, sehingga dapat mengurangi penderitaan ayah kami." Akhirnya Yusuf tak sampai hati mendengar penuturan saudara-saudaranya itu tentang ayahnya yang menderita. Sambil tersenyum ia berkata, "Masih ingatkah kalian kepada saudaramu Yusuf yang kalian lemparkan ke dalam sumur tanpa belas kasih? Kalian meninggalkannya seorang diri seperti barang yang tak berharga. Tak kalian hiraukan ratap tangisnya dan kalian terus saja pulang tanpa merasa bersalah." Mendengar ucapan sang menteri, mereka terkejut. Bagaimana menteri itu bisa mengetahui perkara rahasia yang tak pernah mereka bocorkan? Mereka pun saling pandang. Perlahan-lahan mereka mengamati wajah sang menteri. Senyumnya, wajahnya, bentuk tubuhnya dari atas hingga bawah. Dan akhirnya hampir berbarengan mereka berucap, "Engkaulah Yusuf." "Benar," jawab Yusuf. "Akulah Yusuf dan inilah adikku Bunyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri penderitaanku dari ujian berat yang telah kualami. Dan dengan rahmatnya kami dikaruniai rezeki berlimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera.
Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa dan bertawakal, tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya. Saudara-saudara Yusuf gemetar mendengar pengakuan itu. Terbayang kembali perbuatan mereka saat memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka khawatir bila Yusuf membalas dendam. Tapi ternyata Yusuf bukanlah orang yang mendendam. Mereka dimaafkan. Yusuf kemudian mengambil baju gamisnya dan diserahkan kepada saudara-saudaranya. Usapkanlah baju ini pada kedua belah mata ayah. Insya Allah beliau dapat kembali melihat. Kemudian ajaklah ayah dan ibu ke Mesir secepatnya. Aku sudah tak sabar untuk bertemu. Demikianlah setelah mereka datang ke Palestina, baju gamis Yusuf segera diusap ke kedua belah mata ayahnya. Atas kehendak Allah, Nabi Yakub yang buta bisa melihat kembali. Nabi Yakub dan keluarganya kemudian pindah ke Mesir memenuhi permintaan Yusuf. Kini lengkaplah sudah kebahagiaan Yusuf karena dapat berkumpul dengan seluruh keluarganya. Yusuf menaikkan ayah dan ibu tirinya ke singgasananya. Apa yang pernah diimpikannya sekarang menjadi kenyataan. Wallahu a'lam.